hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Nabi wafat, sehingga logikanya, secara logika, bagaimana bisa menyampaikan yang 200 tahun sudah nggak ada? Bagaimana bisa menghafal yang 200 tahun? Itu cuma karangan kan. Itu telat. Orang sekarang tuh orang pada telat. Assalamualaikum saudara seiman. Selamat datang kembali di channel Harfan Wahidan dalam segmen Ngaji Yuk. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang fitnahan atau kebodohan orang-orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru diada-adakan setelah 200 tahun setelah beliau wafat. Padahal, sejak zaman Rasulullah dahulu, para sahabat yang mulia sudah menulis hadis-hadis tersebut. Namun sebagaimana ayat-ayat Al-Quran, pada zaman itu belum ada teks-teks yang dibentuk seperti buku-buku seperti zaman sekarang ini. Hadis-hadis Nabi tersebut dituliskan di pelepah kurma, dan lain sebagainya, yang memang pada zaman itu sudah menjadi kebiasaan, dan sama sekali bukan suatu permasalahan. Namun, pada zaman ini, banyak orang yang sok pintar, sudah bicara tanpa rasa malu, tidak menyadari bahwa semakin ia berbicara, maka semakin terlihat kebodohannya. Maka dari itu, bagaimanakah penjelasan tentang pertanyaan yang sebenarnya tidak penting tersebut, demi meyakinkan diri kita, dan mungkin suatu saat kita bertemu dengan orang-orang jahil seperti itu. Marilah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang ungkapan fitnah yang super jahil tersebut. Semoga Allah menjaga kita dari kejahilan dan rasa sok tahu. Amin. Selamat menyaksikan. Hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Nabi wafat, sehingga logikanya, secara logika, bagaimana bisa menyampaikan yang 200 tahun sudah nggak ada? Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan logika, itu logis. 200 tahun toh, itu dikarang-karang aja. Bagaimana bisa menghafal yang 200 tahun? Itu cuma karangan. Nah, bagaimana persoalan kita bisa menjawabnya? Pernyataan pertama, hadis itu baru dikumpulkan, dikodifikasikan, dihimpun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Maka dia sampaikan tuduhan, ini baru dibuat-buat belakangan. Belum tentu Nabi menyampaikannya. Baik, apakah setiap masa yang telah berlalu menunjukkan eksistensinya tidak ada? Nah, ini sedikit agak berat ya. Apakah setiap masa yang sudah berlalu, kemudian muncul sesuatu, menunjukkan eksistensi ini tidak diakui? Nabi wafat 200 tahun setelahnya, tiba-tiba ada hadis. Apakah langsung kita tolak hadisnya? Dengan alasan karena bedanya 200 tahun. Kalau logika ini dipakai, maka kita katakan, Mas Abu, Anda pun tidak kami akui sebagai manusia. Karena Anda lahir setelah Nabi Adam wafat ribuan tahun yang lalu. Logika yang sama. Logika yang sama. Sama. Oh tidak. Saya ada kok nasabnya. Ada nasabnya. Nasabnya siapa? Ke zaman Nabi Muhammad saja. Ana bin misalnya umat Muhammad SAW. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Rahim. Dan seterusnya sampai Nabi Adam AS. Ketemu. Begitu sampai ketemu, maka kita jawab, hadis pun seperti itu. Dia punya nasabnya. Dia punya urutannya. Dia punya jalurnya. Dia punya transmisinya. Ke orang disebut nasab, ke hadis disebut dengan sanad. Sanad. Hebatnya ulama kita, dari sejak zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, sudah diduga. Makanya, mohon maaf, akan ada persoalan-persoalan menyangkut itu. Karena itulah para ulama membuat kitab-kitab yang ketat untuk merumuskan tentang jalur sanad. Sampai Imam Muslim membuat satu kitab khusus, bab khusus tentang persoalan sanad. Halaman 119, jilid pertama, paling kiri sebelah atas. Babul isnadi minaddin. Bab belajar agama sesuai urutan sanad, itu yang menentukan benar tidaknya dalam agama. Jadi ulama kita sudah melacak. Bagaimana kalau di soal nanti, maka sanad dia perjelas dulu. Makanya dalam hadis ada sanad, transmisi riwayat. Di mana Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis padahal tidak pernah ketemu Nabi. Maka an kada sampai ke Nabi. Kalau dipersoalkan, kamu bagaimana bisa menghimpun hadis? Kan baru lahir sekarang. Saya menemukan dari si fulan. Si fulan mengambil dari si fulan. Si fulan mengambil dari si fulan. Si fulan yang mengambil dari si fulan sampai dari Nabi SAW. Apa buktinya dia hidup? Kitabnya ada. Kitab wafatnya Wafayatul A'yan. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kitabnya ini Jarh wa Ta'dil. Ini sifat baiknya, ini sifat buruknya. Sampai ketahuan sifat buruknya pun ditemukan. Ditemukan. Sampai kualifikasi hadisnya. Yang sahih ini syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqil ad-dhabiti, anil ad-dhabiti min ghairi syudzin wala illatin qadihatin. Kalau di luar yang 5 ini turun dhabitnya 1 jadi hadis hasan. Hasan ketemu hasan sahih li ghairihi. Sampai turun semuanya. Hadis dhaif, hadis maudhu, hadis matruk dan seterusnya. Ada turunannya teman-teman sekalian. Semua itu dibuat ketat dan cuma dalam disiplin ilmu hadis yang bisa mengatakan riwayat
sampai jelas kepada Nabi SAW. Sehingga hitam dan putih. Ketika diterangkan, kursi pun berubah. Tadinya merah jadi hitam tuh di belakang. Jelas? Hitam. Yang abu-abu nggak ada. Balik ke sini. Jadi ketika ada orang mengatakan misalnya hadis tidak bisa diterima karena 200 tahun dia baru muncul, maka kita jawab dengan logika dulu. Anda pun saya tidak bisa terima sebagai manusia karena Anda terlahir setelah ribuan tahun Nabi Adam wafat. Saya nggak terima Anda. Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda bid'ah. Anda nggak ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Anda menolak hadis baru 200 tahun, Anda sudah ratusan ribu tahun, tiba-tiba ada di sini, Anda siapa? Jelas ya? Nah, jadi kalau melawan orang seperti itu nggak usah pakai dalil, kecapean. Capek tuh, habis berapa jam kita membahas seperti itu. Demikianlah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat Rohimahullah perihal sejarah atau bagaimana hadis-hadis Nabi tersebut mulai dihimpunkan. Maka salah besar jika dikatakan bahwa hadis-hadis Nabi tersebut baru diada-adakan setelah 200 tahun setelah beliau wafat. Akan tetapi, hadis-hadis tersebut memang sudah ada dari zaman dahulu, tetapi baru dihimpunkan oleh para ulama salaf sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah buku-buku seperti zaman sekarang ini. Keterbatasan sarana pada masa itu memang tidak bisa dibandingkan dengan zaman serba modern seperti sekarang ini. Pernyataan tersebut sama saja seperti kita bertanya kepada orang-orang zaman dahulu dengan berkata, kenapa pakai unta atau kuda untuk perjalanan jauh sampai berbulan-bulan? Kenapa tidak pakai pesawat saja? Padahal kita sama-sama tahu, zaman dulu, kendaraan itu memang hanya ada unta, kuda, dan lain sebagainya. Sedangkan pesawat belum ada. Nah, lalu jika ada orang yang berkata seperti itu, apakah orang tersebut layak untuk kita dengarkan? Tentu saja tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan informasi. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar dan subscribe. Wassalam.